yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar taukid, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dzaka isim isyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semuanya, di mana saja kalian berada, kali ini kita akan belajar bersama seputar shorof. Namun materi yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini yaitu kita akan mengenal apa itu tasrif dalam shorof. Baik sahabat-sahabatku semuanya, tasrifan dalam shorof itu sebetulnya ada dua. Yang pertama ada yang namanya tasrif istilahi, yang kedua ada yang namanya tasrif lughawi. Tasrifan istilahi itu merupakan sebuah perubahan kata yang mana patokannya sesuai dengan sighoh. Nah, adapun tasrifan lughawi itu perubahan kata yang mana patokannya itu mengikuti dhamir. Nah, kali ini kita akan membahas seputar tasrifan istilahi. Sahabat-sahabatku semuanya, sighoh dalam tasrifan istilahi tersebut itu ada 10. Yang pertama ada yang namanya fi'lul madhi. Yang kedua ada yang namanya fi'lul mudhari'. Yang ketiga ada yang namanya isim masdar. Kemudian yang keempat ada yang namanya ismul fa'il. Yang kelima ada yang namanya ismul maf'ul. Dan yang keenam itu ada yang namanya fi'lul amri. Yang ketujuh fi'lun nahyi. Yang kedelapan itu ada yang namanya ismuz zaman. Kemudian yang kesembilan ismul makan. Dan yang kesepuluh ismul alah. Jadi semuanya total ada 10. Nah, sedangkan kalau seandainya ditambah dengan masdar mim itu menjadi 11. Ditambah dengan ismu dhamir dan ismul isyarah, total semuanya ada 13. Sedangkan tasrifan yang ditulis dalam kitab Amsilah Tasrifiyah itu semuanya ditulis sehingga tertera ada 13 ya. Yang pertama ada fi'il madhi, contohnya fa'ala. Kemudian fi'il mudhari, contohnya yaf'ulu. Kemudian yang ketiga isim masdar, contohnya fa'lan. Masdar mimnya contohnya wa maf'alan. Kemudian isim dhamir contohnya fahuwa. Huwa ya. Kemudian isim fa'il contohnya fa'ilun. Lalu isim isyarah contohnya wadzaka, dzaka ya. Kemudian isim maf'ul contohnya maf'ulun. Lalu fi'il amr contohnya uf'ul. Kemudian fi'lun nahyi contohnya la taf'ul. Kemudian ismuz zaman contohnya maf'alun. Lalu ismul makan contohnya maf'alun dan ismul alah contohnya mif'alun. Dari total semuanya yang barusan saya sebutkan itu jumlahnya ada 13. Cara menghafalkannya mudah sekali. Kita bisa menggunakan nazam sebagai berikut. Contoh fa'ala fi'il madhi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'lan masdar taukid, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dzaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amr, la taf'ul fi'il nahyi, maf'alun isim zaman, maf'alun isim makan, mif'alun isim alah. Sahabat-sahabatku semuanya, dari perubahan kata
pada tasrifan istilahi tersebut, itu setiap perubahan kata memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, fi'lul madhi maknanya menunjukkan pada kata kerja yang dilakukan masa lampau. Kemudian yang kedua, fi'lul mudhari itu menunjukkan pada sebuah kata kerja yang dilakukan pada saat ini atau yang akan datang. Kemudian ismul masdar itu menunjukkan pada kata aslinya. Kemudian ismul fa'il itu menunjukkan pada kata yang melakukan sebuah perlakuan. Lalu ismul maf'ul itu menunjukkan pada kata yang terkena perlakuan. Kemudian fi'lul amri itu menunjukkan pada kata perintah. Lalu fi'lun nahyi ini menunjukkan pada kata larangan. Kemudian ismu zaman maknanya kata yang menunjukkan pada waktu. Kemudian ismul makan maknanya ini kata yang menunjukkan pada tempat. Lalu yang terakhir ismul alah maknanya adalah sebuah kata yang menunjukkan pada sebuah alat. Baiklah sahabat-sahabatku semuanya, itulah tadi ulasan seputar tasrifan istilahi yang mana perubahan kata tersebut berpatokan pada sigho. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mempelajarinya sedikit demi sedikit dan kita berharap semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.